kamera kan Bang, dipencet. Ada gambar kamera gitu kan, ada silang, terus ada hidup gitu. Maklum ya Bang Riki ini selama ini diwawancara wartawan. Itu masalahnya. Lo itu gara-gara Dinda gue terpaksa gue masuk dah. Iya, tidak pernah abang kita ini bintang 2, mantan penyidik, ketua penyidik. Ah, tuh abang tuh di Bareskrim. Ya, abang. Udah masuk belum? Sudah. Selama ini kita lihat di TV, kita lihat di infotainment, abang kita ini benar-benar menguasai, merajai infotainment ya. Mau TV, mau itu YouTubers, hebat nih. Selamat malam, Abang dah. Malam untuk semuanya, sehat selalu. Katanya keren tuh abangku gitu. Oke. Bang, ya Bang aku mau nanya-nanya deh. Bang mau nanya-nanya. Bang itu penahanan Nikita Mirzani 30 hari ke depan. Itu batas penambahan penahanan itu sampai kapan sih Bang? Bisa berulang-ulang ya? Oh, jadi gini ya. Jadi biar juga teman-teman tahu ya. Kebetulan saya ini kan juga mantan penyidik ya, mantan Karwasidik di Mabes Polri. Saya juga adalah sekarang seorang pengacara juga ya. Iya. Jadi biar saya jelaskan dulu supaya jangan salah persepsi tentang masalah penahanan ini. Memang dari penyidik kepolisian itu mempunyai kewenangan menahan 20 hari ke depan. Namun kalau memang belum cukup ditambah 40 hari ke depan. Nah, sebenarnya menurut hemat saya sebenarnya 40 hari ke depan berarti 60 hari ini itu seharusnya sudah bisa final untuk diajukan ke JPU kan gitu. Nah, namun jaksa penuntut umum ini kok sampai 60 hari belum menyatakan P21 atau penyerahan tahap 2. Ya saya juga sebagai penyidik juga miris juga ya. Saya miris sebenarnya harusnya sudah diserahkan ke JPU kalau itu memang mempunyai bukti permulaan yang cukup semua. Data-data dan fakta, dokumen-dokumen, saksi-saksi, semuanya terkumpul. Namun ternyata masih belum cukup. Nah memang di dalam KUHP itu di pasal 29 ya, 29 ayat 1, ada 2 pointer tuh. Di huruf A itu disebutkan bahwa bisa meminta permohonan ke pengadilan apabila dia cacat mental, atau sakit jiwa atau sakit tapi dilambari dengan surat keterangan dokter. Nah yang kedua ini yang jadi masalah karena Nikita Mirzani ini kan dikenakan TPPU dia. Jadi ketentuannya untuk meminta permohonan ke pengadilan itu ancaman hukuman minimal itu 9 tahun. Berarti TPPU yang digunakan sebagai landasan pijak untuk minta perpanjangan ke pengadilan. Nah ini pengacara daripada Nikita ini harus cermat loh ya. Jangan diam aja, ini kok sudah minta perpanjangan penahanan dari pengadilan. Jadi berarti bukan kewenangan kepolisian tapi meminta permohonan ke pengadilan negeri gitu lah. Berarti ada suatu hal yang sangat krusial. Ingat bahwa persyaratannya itu minimal 9 tahun. Ancaman hukumannya loh ya. Nah, berarti yang saya lihat bukan ancaman pemerasan yang diambil jadi acuan. Berarti TPPU-nya. Dengan ancaman hukuman itu maksimal 20 tahun. Saya sebenarnya dari awal sudah menyatakan bahwa mana sih gerakan daripada mohon maaf di pengacaranya beliau ini harusnya speak up gitu loh. Jangan diam aja. Speak up kalau memang betul-betul memang Nikita itu dikenakan pemerasan, ya, 368 dikenakan TPPU, itu landasan hukumnya apa dan siapa yang melaporkan. Nah sampai sekarang kan nggak ada dilaporkan oleh pengacaranya, harusnya kick balik lapor dong. Apalagi sekarang kan waktunya sudah berjalan 60 hari ke depan udah lewat. Nah apabila ini didiamkan terus yang si Rejanya sendiri tidak ada langkah-langkah untuk dilaporkan balik. Ini saran saya sebenarnya, dikik balik sebenarnya ya. Nah, karena nanti kalau seandainya nanti 30 hari ke depan, ya, kalau seandainya belum juga cukup JPU masih mengembalikan ya, berkas-berkasnya ke penyidik, yaitu P19 namanya ya. Nanti kalau dikembalikan itu P18. Itu berarti meminta lagi 30 hari lagi ke pengadilan negeri.
Berarti hitung saja 60 ditambah 60 120 hari di tangan kepolisian kalau ini belum selesai. Kalau seandainya 120 hari ditahan di kepolisian juga belum memenuhi ketentuan, itu wajib untuk dikeluarkan demi hukum. Nah, ini yang sekarang harus kita cermati bersama. Saya hanya mengguidance, sebenarnya saya miris ya. Harusnya namanya penyidikan, penyelesaian kasus murah dan cepat itu 60 hari itu udah cukup lama sebenarnya. Kenapa nih sampai diminta diperpanjangan? Ada apa di balik ini kan gitu? Kenapa sampai ini terjadi? Kalau pemenuhan bukti-bukti saya rasa sudah cukup. Terus siapa lagi yang belum diperiksa? Ya, menurut informasi yang saya dengar tuh ada yang pemeriksa belum diperiksa O ya. Latar belakang O dan S. Nah saya rasa kan nggak susah, tinggal panggil, penuhi pemeriksaannya sebagai saksi untuk diajukan ke JPU. Kira-kira gitu Gidinda. Jadi supaya rekan-rekan juga paham, supaya nanti mencermati ini, oh begini rupanya. Nah saya berharap sebenarnya untuk pengacaranya, advokatnya proaktif. Nah, ojo meneng wae gitu loh. Kira-kira gitu Dinda. Bang, itu kalau aku dengar katanya di kasusnya NIK ini katanya bisa sampai 150 hari, itu benar nggak sih Bang? Kan ini kan nggak bisa. Nggak bisa kan? Ini kan nggak bisa. Maksimal 120 hari. 120. Ini kan karena hanya 2 kali perpanjangan dari pengadilan yang bisa diberikan gitu loh. Oh, ini kan sudah 2 kali perpanjangan ya Bang? Kemarin perpanjangan. Oh, itu kemarin perpanjangan pertama JPU ya Bang? Kalau kemarin itu bukan perpanjangan. Kemarin itu kan masih kewenangan daripada penyidik. Yang 40 hari. Nah, 20 tambah 40 jadi 60. Nah, yang diminta sekarang ini adalah hak daripada pengadilan loh. Berarti meminta hak pengadilan permohonan sesuai dengan ketentuan di KUHP bahwa penahanan seseorang maksimal 365 hari. Berarti hak pengadilan yang diminta ini 30 hari ini. Nah, dengan alasan-alasan bahwa pemenuhan bukti-bukti tambahan dan yang lain sebagainya. Yang saya perlu pertanyakan ini, sejauh mana sih JPU masih meminta kecukupan alat bukti, saksi-saksi dan lain sebagainya, kok sampai sekarang belum terpenuhi? Alasannya apa gitu loh. Padahal kasusnya kan bukan kasus yang terlalu ini ya, namanya pemerasan TPPU bukan kasus tindak pidana korupsi. Harus murah dan cepat kalau bisa dibuktikan. Nah, saya juga berpesan juga kepada Nikita, jangan Manda siapkan pelurumu untuk maju ke medan pertempuran di pengadilan. Kau berani melakukan dari pihak pelapor kepada Nikita kayak gitu, Nikita juga menyiapkan untuk mengkick balik dia. Nah, ini pesan saya sebagai penyidik ngomong ini, jangan nanti setelah di pengadilan baru mencari-cari yang lain. Sekarang sudah dipersiapkan dulu. Apa-apa kira-kira peluru yang harus saya lemparkan nanti pengadilan untuk mengcounter daripada pihak Reza dan pengacaranya. Kira-kira gitu Dinda. Oh iya. Jadi Bang, yang aku lihat ini kan gini nih Bang. Jadi kan kita bingung nih. Kayak sekarang misalnya, kenapa sih harus mencari-cari lagi kalau memang sudah buktinya udah komplit? Kan bukannya itu kewenangan dari penyidik, bukan diminta-minta. Kan aku dengar kan diminta-minta tuh. Harus ada nih PSK lagi, harus ada PSK lagi, harus ada saksi lagi. Itu kan sebenarnya kewenangan penyidik ya Bang, tidak bisa penyidik itu kan tidak bisa di ini. Intervensi maksudnya. Begini dah. Ini perlu saya luruskan juga. Menurut hemat penyidik, berkas perkara yang diajukan ke JPU itu menurut penyidik loh ya, sudah lengkap. Namun ternyata petunjuk daripada JPU masih ada yang perlu dilengkapi. Itu memang kewenangan JPU untuk meminta penyidik melengkapi. Karena nantinya pada penyerahan tahap 2, kan JPU mempersiapkan dakwaan. Kalau nggak lengkap dari penyidik kan susah nanti. Masalahnya JPU tidak bisa merubah isi daripada berita acara pemeriksaan. Makanya diminta lengkapi semuanya. Namun yang menurut hemat saya yang dilengkapi kok terlalu sulit gitu loh. Terus yang sulit apanya gitu loh. Nah kan yang aku dengar kan pembuktiannya katanya nanti buktinya kan nggak komplit yang besar, katanya kan buktinya salah satunya hasil rekaman itu Bang, hasil rekaman itu
diduga. Tapi hasil rekaman itu kan udah di LP-in juga. Bisa nggak nanti buktinya itu hasil rekaman yang lagi di LP-in? Bisa dong. Jadi begini, bukti merekam seseorang tanpa si izin yang bersangkutan. Tapi ingat loh ya, merekam menyadap itu untuk kepentingan hukum boleh. Tapi kalau merekam, contoh ya mohon maaf nih, kasus Baim Wong nih. Dia merekam Paula, kemudian dipublikasikan ke media, itu kena Undang-Undang ITE. Tapi kalau seandainya untuk konsumsi hukum, itu diperbolehkan. Contoh tindak pidana korupsi gitu ya. Tindak pidana korupsi kan kadang-kadang ada intercept gitu ya. Ada intercept untuk merekam pembicaraan antara si penerima dan si penyuap. Nah ini nanti dibawa ke penyidik. Ini loh buktinya bahwa terjadi penyuapan. Untuk kepentingan hukum loh. Di luar kepentingan hukum tidak diperbolehkan. Makanya saya juga berpesan kepada konten-konten kreator, hati-hati juga mengedit, memotong hasil pembicaraan orang lain, kemudian dipublikasikan. Itu kena loh Undang-Undang ITE. Oh, ancamannya berapa tahun tuh Bang? Ya ancamannya bisa di atas 5 tahun. Wow. Jadi hati-hati juga para konten kreator tuh. Kalau memang mau istilahnya mempublikasikan itu adalah secara utuh, tapi tujuannya adalah untuk pencerahan hukum. Bukan memotong-motong gitu loh. Berarti memotong-motong hasil pembicaraan, itu berarti ada kepentingan tertentu, ada indikasi. Apalagi yang dipotong tuh pas yang dikeluarkan yang berbau memojokkan yang punya suara gitu. Kira-kira gitu. Ya. Ya, ya dia nanya nih Bang. Katanya bagaimana rekaman yang ada jadi alat bukti tapi disebarkan Pak dari netizen. Bagaimana rekaman yang jadi alat bukti tapi sudah disebarkan? Ya itu saya katakan, kenapa Mbak Mit nggak melaporkan? Itu udah dilaporkan Bang. Nah, minta pertanggungjawaban penyidik, dikejar saja penyidiknya. Kenapa sampai sekarang mandek? Maka saya katakan tadi tanda kutip, saya sampai sekarang ya saya tetap buka ya open management saya. Kenapa sampai sekarang tuh si Reza tidak diungkap alasannya dia melaporkan? Nah, seyogianya karena si Nikita tidak menerima perlakuan Reza, laporkan balik saja. Kalau ditindak pidana korupsi, ya itu sudah kena tuh penerima dan penyuap kena semuanya. Nah, di pidana umum juga kena juga, dia laporkan saja, dia nyuap, laporkan saja memberikan uang, kemudian menyebarluaskan kepada masyarakat bahwa dia diperas. Coba bayangkan rekan-rekan teman-teman ya, emang kalau ngasih uang 4 miliar itu kalau nggak ada indikasi, emang siapa yang mau? Berarti kan ada sesuatu tanda kutip kelemahan daripada si Reza ini yang tidak perlu diungkap gitu loh. Ada apa itu? Ya, saya kan sudah pernah wawancara berkali-kali tentang masalah skincare. Berarti skincare-nya menurut dugaan saya ada yang nggak beres, ada yang nggak benar. Apakah produknya, apakah isi konstruksi dalam daripada skincare ini, apakah dia overclaim, underclaim, apakah dia mengandung zat berbahaya atau merkuri. Nah, mungkin ini diketahui oleh pihak Nikita dan temannya, takut diungkap. Satu akan menghancurkan produksi yang bersangkutan, kedua merugikan bersangkutan. Ya mendingan keluar 4 miliar. Menurut hemat saya begitu. Ini masih dugaan loh ya. Tapi nanti pembuktiannya perlu di pengadilan. Makanya berkali-kali saya katakan, Dinda, Nikita kau harus bunyi dengan pengacaramu, jangan diam aja. Apa mungkin mereka mengatur strategi Bang? Karena yang kita ketahui kan kayak pengacara Niki ini kan hampir 15 tahun mendampingi MM. Apa itu strategi? Diam dulu nanti baru bertindak seperti yang kejadian waktu di Serang waktu itu gitu Bang. Diam dulu tapi di akhir action gitu. Apa begitu Bang? Enggak lah, aku ini kan pengacara. Aku ini kan seorang penyidik seumur-umur 43 tahun saya jadi penyidik dari mulai letnan 2 sampai jenderal. Jadi kalau kita diam, melawan kita diam tidak memberikan umpan balik itu dianggap suatu pembenaran. Nah, siapa tahu nanti pada saat pengacara itu mengungkapkan itu ada formula-formula baru
yang bisa ditangkap oleh penyidik untuk mengcounter apa yang dilakukan oleh pelapor, itu kan untuk menguntungkan di kita. Tapi kalau diam aja, publik akan berpikir, oh berarti kebenarannya itu di atas 75%. Itu kira-kira aja. Saya juga ya berpikir ya, mudah-mudahan Mbak Hamid denger ini ya. Saya berkali-kali udah wawancara, udah ngomong saya, speak up dong gitu loh. Ini katanya Good Day nih Bang, Good Day ini Bang Fahmi menjelaskan mempunyai strategi Bang supaya tidak terbaca lawan gitu. Ini kan sudah open management. Sudah open semua, apa sih yang strategi yang nggak perlu diungkap? Ya sebenarnya juga kan kita ini semua sayang sama Nikita ya, saya tahu juga sebenarnya Abang juga peduli gitu ya. Nah ini malah ada yang nanya lagi nih, Nikita bisa bebas nggak Bang gitu? Nah kita lihat, kalau nanti dalam masa penahanan yang diberikan oleh pengadilan, tidak bisa dipenuhi juga oleh penyidik sampai 2 kali 30 hari, itu harus dikeluarkan demi hukum. Harus dikeluarkan. Karena kewenangan pengadilan cuma 2 kali saja memberikan kesempatan kepada penyidik untuk memperpanjang penahanan. Oh, ini baru sekali ya Bang? Nah, bahkan baru sekali nih. Nah, menurut Humasnya Polda, saya dengar ya, saya ikutin tuh bahwa ini persiapan sudah memenuhi permintaan JPU, minggu depan mau diajukan lagi. Ya kita lihat aja. Gitu loh. Apakah sebelum 30 hari ini sudah terpenuhi atau tidak? Tapi kalau seandainya 30 hari ke depan ini belum juga terpenuhi, ya kita perlu bertanya gitu loh. Kok sampai sebegitunya gitu loh. Betul. Nah, ini kan sama dengan, ya mohon maaf aja, ada unsur kesengajaan oknum tertentu ya meminta supaya ini biar Nikita ini lebih sengsara lagi kan gitu kan. Kayak gitu ya Bang, jadi kayak menunggu-nunggu nggak ada kepastian hukum ya Bang. Ya itu, makanya saya bilang kalau memang mau pengen ada kepastian hukum, JPU juga jangan minta yang macam-macam. Kalau memang kita katakan aja bahwa ini tidak memenuhi unsur segala macam kan, sehingga penyidik bisa mengambil langkah bahwa itu harus dibebaskan, dikeluarkan demi hukum. Tapi konsekuensinya apabila dia dikeluarkan demi hukum, si terlapor Nikita bisa minta pertanggungjawaban ganti rugi, pencemaran nama baiknya untuk direhabilitasi. Wow. Nikita punya hak, itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi ada hak Nikita yang jika bebas demi hukum, Nikita berhak meminta ya Bang? Ya, meminta rehabilitasi namanya, kemudian menuntut balik si pelapor. Wow. Makin panjang nih, makin seru nih ya Bang. Jadi nggak bisa sembarangan lapor ya Bang. Lu harus lihat juga bukti-buktinya yang komplit. Ya, itu yang saya katakan. Ada beberapa kali saya wawancara. Memang sebenarnya saya kasihan juga lihat Nikita ya. Waktu kita janji mau jenguk yang bersangkutan, saya kan udah sibuk banget gitu ya. Nggak pas waktunya, nggak ngepas gitu. Sebenarnya saya mau berikan suntikan-suntikan hukum kepadanya bahwa kamu harus mempersiapkan ini dalam mengcounter daripada yang bersangkutan. Karena si pelapor ini saya anggap, mohon maaf aja, si pelapor ini juga saya anggap tidak beradab begitu loh. Kau berteman ngacuang tapi kau laporkan, itu kan jebak namanya loh. Kalian jangan kasih uang dong. Acuang kau laporkan. Sekalian fight aja, ya enggak, kamu mau ngomong aja deh, nggak apa-apa. Ya kenapa dikasih dulu uang baru dilaporkan ke polisi? Kita secara logika manusia itu kan berarti penjebakan. Supaya Nikita masuk ke dalam kubangan. Nah, ini kan saya anggap nggak manusiawi ya. Saya sekarang buka di sini gitu ya. Ini makanya saya kurang respect sama yang namanya Reza tuh. Karena saya anggap bahwa ini bukan teman yang baik. Kalau teman yang baik bukan begitu gitu loh. Ada indikasi tertentu supaya Nikita jatuh. Apakah popularitasnya, apakah jati dirinya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu dibentengi yang bersangkutan. Saya lagi berharap kepada pengacara proaktif lah, berkuat. Nggak usah alasan untuk disimpan nanti akan dibuka pengadilan, itu udah basi dengar ngomong kayak gitu tuh. Saya ini pengacara, saya ini penyidik. Harusnya segera dikonter itu. Sehingga ada formula yang tidak diketahui penyidik, akhirnya nanti diungkap di dalam berita acara tambahan, oh ternyata ada formula-formula yang harus kita tambahkan sehingga tidak memberatkan Nikita, gitu loh kira-kira.